Saya setiap ngerokok selalu dakwah dengan bahasa kekinian. Jadi kalau ayang ngerokok di Benpas, di BKL, mesti teman-teman yang ngumpul semua. Asik malah, mesti mas rokok ya, mas rokok. Waduh, aku sugih rokokmu larang-larang. Dia selalu, saya pertama ngomong, berhentilah merokok elektrik, itu sintetis, kurang baik untuk kesehatan, bla 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 seperti itu. Terus ada pertanyaan yang lucu. Gimana, Mas, kalau merokok itu diharamkan? Saya salut. Asal yang mengharamkan konsisten. Loh, artinya konsisten? Artinya konsisten, rokok mau nggak mau ada cukainya. Cukainya rokok besar sekali. Oh, paling besar se-Indonesia. Lah, bukan se-Indonesia, mungkin sedunia. Sedunia. Dengan hasil cukai untuk pembangunan fasilitas umum dan lain-lain. Tolong jangan digunakan fasilitas umum kalau kamu mengharamkan rokok. Karena di aspal juga ada uang rokok. Ada. Di toilet juga ada uang rokok. Lampu jalan pakai uang rokok. Loh, makanya kalau kamu konsisten, saya salut. Tidak orang lain. Saya akan meniru kamu ketika kamu konsisten. Terus jadi pertanyaan, ketika mereka melarang rokok tapi tetap menggunakan fasilitas umum yang di situ ada uang cukainya, bisakah dia menghindari fasilitas umum yang dibangun oleh uang rokok? Tidak bisa. Bisanya ya keluar angkasa, silakan. Artinya apa? Kita tidak usah sok suci lah. Kita tidak usah sok agamais dan lain-lain lah. Kalau memang ada orang ngerokok, ya monggo bisa. Kalau memang menegur, Mas, maaf ya jam rokokan, saya kurang nyaman dengan asap rokok. Ngomong terus terang. Saya yakin si perokok tidak akan tersinggung. Iya, bahkan dia minta maaf. Oh ya Bu, maaf. Oh ya Pak, maaf Pak. Jangan terus langsung dihakimi. Jangan merokok di dalam. Melayang sandal. Aku ngerokok, ya aku imbangin sih. Bahkan malah dari sekian anak-anak yang bisa dibilang muda ya, umur 22, aku tuh udah masukin jadwal olahragaku setiap hari. Jadi aku ya perokok, tapi di suatu sisi aku pulang kerja ya tetap olahraga. Yang lain leha-leha, istirahat dan lain-lain udah aku tata. Ada waktunya istirahat, ada waktunya aku ngurusin pekerjaan rumah, pekerjaanku sendiri, ada waktunya aku olahraga, itu pasti. Terus masalah propaganda ya, yang aku tahu itu kan memang kabarnya dari biaya cukai rokok itu tadi, bahkan pendapatan nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu kan besar. Lah, dari situ pihak perusahaan farmasi itu kan otomatis menganggap itu sebuah pesaing bisnis. Akhirnya masuklah dia di ranah politik, masuk ke WHO, sampai turun ke negara-negara lain-lainnya ya kan, sampai akhirnya di Indonesia rokok ada gambarnya orang kanker dan lain-lain. Di negara lain kan enggak, ya kan. Logisnya kalau enggak mungkin lah pabrik sendiri yang ngasih ini. Yang ada itu dia dipaksa oleh badan kesehatan, ya kan, untuk memasang foto ini. Soalnya apa, nggak mungkin juga kan kalau orang jualan masa orang gulai loh buat orang umur tertentu, umur lansia, itu juga nggak baik, harus ada takarannya. Makanya keluar gula yang anti apa itu, yang dari jagung, ya kan, sampai keluar kayak gitu. Masa beli gula terus ditempelin stiker untuk usia segini-gini menyebabkan kencing mani, lah. Nah, dari propaganda itu aku jadi selektif. Setiap mendapat informasi itu aku benar-benar maknai ini benar-benar aktual, baik untuk diri kita sendiri ya. Ini balik lagi, yang tahu benar enggaknya buat tubuh kita kan kita sendiri. Sekarang saya rokokan, oke, masih umur muda, tapi kadang untuk umur yang lansia gula itu kan lebih bahaya daripada rokok, ya kan. Terus apa namanya, kalau gulai kambing itu ada apanya ya, sing bikin orang
kena kakinya nggak bisa jalan itu kan kebanyakan makan gulai kambing atau nasi kabuli itu kan yang banyak kaldu, bukan kaldu itu apa? Pokoknya itulah yang kambing-kambingan gitu kan. Dari situ jadi ternyata dibalik omongan yang kelihatannya menasehati itu ada propaganda politik. Makanya kita itu simpang siur. Makanya aku nggak sekedar cuman aku ngerokok ngikutin orang, nggak. Janganlah kalau ngerokok pengen dipuji, ngerokok pengen kelihatan laki, ini janganlah. Malah kelihatannya itu malah kayak ikut-ikutan. Aku sendiri pun ya, aku ngerokok cuman kalau perutku keisi. Soalnya aku pernah nyoba rokok ngebes, perut belum keisi, itu masuk angin. Kayak ada di sini tuh nggak enak di perut. Makanya akhirnya lambat laun aku rokokan cuman pas lagi perut keisi. Bahkan pun aku pas sakit itu dorongan dari diriku sendiri itu nggak ngerokok. Dan tetap aku perhitungkan di balik itu semua. Nggak kayak habis rokokan kan tak hisap terus pengen lagi. Kalau keterusan uangku per hari udah hangus di rokok. Harus selektif lah bagi-bagi soal itu. Kebanyakan gula juga, kemanisan juga nggak enak. Kebanyakan garam juga keasinan kan. Sesuatu hal yang berlebihan itu nggak baik. Makanya kita ambil di tengah-tengah ya. Untuk orang yang nggak paham soal itu, ya wis silakan kalian melarang. Cuman balik lagi, kamu ngasih masalah, ngasih solusi juga nggak? Kayaklah memperingatkan orang tukang becak yang kata ayat tadi, bahagianya itu cuma ada di rokok, karena itu yang dia mampu dan efisien buat dia. Kalau aku, bang jangan ngerokok, tak kasih makanan kayak itu baru bagus. Kalau sekedar ngelarang tapi nggak tahu dibalik dia ngerokok karena untuk mencari kebahagiaan kan, untuk menjeda di hari-hari yang penat ya kan, untuk istirahat. Makanya aku nggak pernah menghakimi sih. Aku lebih survei kalau mau bilangin. Bahkan adik sendiri itu kan ngerokok, tapi kalau udah kelihatan over nyepur, aku bilangin. Bahkan aku pernah ya main skateboard, itu ada anak kecil masih kelas 6 SD ngerokok dia. Responku apa? Ya ngerokok. Tapi ketika dia minta rokokku, baru aku ngomong. Nggak mau aku. Aku nggak pernah support anak kecil rokokan. Apa alasanmu rokokan, Dik? Tahu apa kamu soal rokok? Ikut-ikutan. Aku bilangin ke teman-teman. Rek, kalau kalian ngasih rokok ini anak, silakan terserah. Cuma tak kasih wawasan. Aku nggak ngasih dia rokok karena bla 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 bla. Udah sekian. Tapi dia kan merengut. Karena mungkin uang sakunya masih kelas 5 ya. Di balik itu semua aku juga merasa bersalah. Ternyata aku terlalu keras. Akhirnya aku beliin apalah, minum atau apa gitu. Sekiranya mengganti rokok itu tersebut. Gitu. Jadi nggak sekedar ngelarang terus bikin orang marah, emosi, tapi nggak ngasih hal positif kan sama aja. Makanya saya secara tidak sadar kalau bertepatan nongkrong di angkringan, di benteng terutama di Benpas, ternyata gerak-gerik ayah itu selalu diperhatikan oleh teman-teman, padahal tidak sadar. Contoh kemarin malam ya, rokokan sambil lihat ke atas langit, tahu harus ini ditegur, mas apa sih mas, sampai apa sih ngerokok gak iso tenang. Langsung saja, saya merokok ini untuk zikir. Coba sampean lihat bintang. Ada apa dengan bintang? Apa hubungannya dengan rokok? Lah ini. Akhirnya semuanya ngumpul. Itu jujur memang. Kemarin itu. Makanya dikasih rokok ini. Sampean rokok apa, Mas? Sembarang pokoknya sing larang. Aku lek gak larang kok gak iso muni.
Sampeyan lihat. Bintang itu pucuk etok itu ada yang lebih besar daripada bumi. Matahari malahan. Dari bumi. Bayangkan. Sampai kok sampai berpikir seperti itu. Makanya kalau sampai ngerokok dengan mengeluarkan uang, ini mahal ya. Ini enggak murah, ini rokok ini mahal. Iya. Ini yang murah. Bagaimana sampai rokokan ini bisa menghasilkan yang melebihi kamu rokok harganya? Apa itu? Pencerahan hidup. Makanya orang yang ngerokok, saya sendiri ngerokok, badan saya sehat. Karena apa? Otot saya begitu rileks. Dengan rileks, sel-sel saya dapat makanan. Dengan rileks, sel-sel saya itu membuat sebuah imun, sehingga saya semakin sehat. Akhirnya dia ngumpul semua. Takwa akhirnya. Ceramah. Ya, tapi tetap dengan bahasa kekinian. Apa sih mas maknanya rokok? Loh, sampai enggak tahu rokok ini juga meditasi. Loh, kok bisa? Wah, itu timbul aku. Kok bisa loh? Baru tahu kan makanya. Sampai enggak rugi nukok rokok larang. Akhirnya saya jawab. Meditasi itu apa sih? Intinya, gampangan meditasi itu untuk menenangkan diri, untuk relaksasi diri. Kalau kita mengajak anak muda seusia 20, 23 sampai 30 ke bawah meditasi sangat sulit. Sulit. Tetap solusinya kayak rokokan, nyantai. Dengan rokokan sama dengan meditasi. Karena apa? Pemahaman akan muncul ketika kita ya anggap aja aromaterapi yang kita unsur kesengajaan. Kalau kita harus relaksasi, ya tadi harus pergi ke lautan, ke pegunungan, berapa biaya kita, berapa waktu kita yang tersita. Akhirnya dia bisa memahami. Dan malah akhirnya ngomong, mas sering-sering kesini ya. Sering-sering siap nerokok ya. Artinya saya ingin menegaskan, saya rokokan harus ada hasilnya. Kamu juga gitu, rokokan harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Entah paling enggak kamu relaks, badan kamu relaks. Sehingga kamu bisa menerima kehidupan. Hidup itu berat. Jangan tambah diberatkan lagi dengan rokok yang mahal, tapi kamu rokokan dengan emosi, dengan yang lain-lain. Itu rugi. Terus dia ngomong, baru kali ini saya mendengar bahwa rokokan itu meditasi. Makan itu kok namanya aku rokok. Terus itu kok rokok segigi. Jadi awalnya dikasih rokok ini, terus begitu pertengahan jalan, ini mas Samen ngomong terus gitu. Ya intinya, oke lah, kita tetap menghormati mereka yang tidak ngerokok. Oke, monggo. Tapi saran saya, yang tidak senang dengan rokokan, jangan selalu menvonis bahwa perokok itu jelek lah, perokok itu bla bla bla, pokoknya negatif semua. Jangan. Kamu sendiri tidak pelaku, jangan cerita, jangan ngomong, dan terakhir jangan mengungkapkan komitmen. Komitmen adalah suatu keputusan yang sudah valid kebenarannya. Sampai dia mengungkapkan merokok dapat memberikan, saya kata betul, tapi harus ada komanya. Jadi harapan saya memang harapan yang apa ya, yang nggak masuk akal, yang terus terang pro kontra mungkin. Kalau dokter melarang rokok, tolong dia rokokan dulu, sehingga dia ketika melarang itu tahu kapasitasnya sampai derajatnya itu levelnya berapa gitu. Ojo terus langsung difokus, diputus, jangan. Belajarlah kamu menjadi mereka sehingga kamu bisa memutuskan. Jadi nggak cuman literasi doang. Ya, untuk kita yang dikasih literasi doang juga akhirnya bilang cuman gini, alah, kan gak ngerokok ngelarui aku ngerokok, apa ngono akhirnya. Ada, kalau enggak salah, semoga salah, karena ayah bukan seorang agamais, cuma tetap ayah mengambil pengetahuan dari agama juga. Seingat saya, jadi kalau salah mohon dimaafkan. Waktu itu Imam Ghazali itu sholat menjadi imam.
Terus adiknya Imam Ghazali yang menjadi makmum itu sebelum dia sholat, dia langsung menggagalkan sholatnya. Imam Ghazali, insya Allah seperti itu. Semoga kalau salah tolong dimaafkan. Mungkin kalau salah mungkin namanya mungkin dikoreksi lagi. Dikoreksi. Karena kita ngasih wawasan kan. Karena kita memang di global gini aja, di global. Seorang ulama pernah sholat menjadi imam. Di belakangnya itu ada adiknya. Kebetulan adiknya itu dikasih kasaf penglihatan, dibuka hijab penglihatannya. Dia mau menjadi makmum langsung keluar, tidak ikut menjadi makmum kakaknya. Kakaknya ulama besar. Dia langsung negur, "Dek, kenapa sampai tidak mau menjadi makmum saya?" Adik ngomong, "Karena ketika saya mau sholat menjadi imam sampean, saya melihat tubuh kakak itu semuanya darah." Baru si ulama tadi mengiyakan. Ya, karena waktu itu saya memikirkan hukum darah haid, sehingga dia menjiwainya. Artinya apa sih? Kalau kamu memang mau melarang rokok om dhisik. Sehingga kamu betul-betul pendapatmu itu otentik, karena kamu sudah merasakan. Jangan literatur saja, belum praktek. Artinya Pak ulama tadi sampai dia berpikir masalah haid, sampai menjiwai, sampai dilihat adiknya dalam keadaan banyak darahnya, sehingga adiknya gagal ikut menjadi makmumnya. Ya gitu tadi. Kalau memang dokter melarang atau siapa pihak seberang sana yang mengharamkan, silakan, tapi tolong coba dulu rokokan. Otomatis korban, ya iyalah. Kita tuh harus berkorban kok untuk memutuskan suatu masalah, itu pasti ada korbannya. Korbannya tadi rokokan dulu. Toh ini seandainya dia menghukumi haramnya kan haram tingkat berapa sih? Kecuali kalau mau melarang narkotik lah, sabu dan lain-lain, iya. Itu sudah sangat-sangat fatal. Nggak usah dicoba, sudah tahu gitu loh. Karena apa? Sudah faktanya kalau orang pakai sabu dengan hukum alam dia cepat meninggal. Tapi tidak ada ceritanya orang yang pakai rokok dengan hukum alam meninggal gara-gara rokok. Kok sangat jarang terjadi. Sehingga harapannya itu kalau melarang rokok, tolong rokokan dulu sehingga dia bisa menyesuaikan literatur yang ada di buku dengan fakta keadaannya. Klop. Ojo karena ilmu ini di buku tidak pernah dipraktekkan langsung ngasih keputusan. Itu sebuah kebodohan. Tapi saya tidak ingin merendahkan dokter-dokter itu enggak. Hanya kita menghargai lah. Iya. Sangat menghargai. Soalnya dia riset itu juga perlu tembakau untuk diteliti di laboratorium. Betul, yang jadi masalah. Dia riset tapi tidak dicoba ke dirinya sendiri gitu. Iya. Harusnya dicoba. Oh iya, ternyata oh iya. Bahkan di Malang ada penyembuhan dengan rokok. Iya, makanya keluar tahun-tahun kemarin kan keluar itu rokok sehat tentrem itu kan. Yang ada tulisannya rokok ini menyehatkan, Bang. Tak foto. Tak kirim anak. Bro, info besar sekarang rokok menyehatkan. Cuman ini rokok yang menyehatkan. Cuma memang ya itu tadi lah. Sebuah keputusan yang diambil pasti ada yang dikorbankan. Ketika kamu mengorbankan sesuatu, harus keputusan yang kamu ambil itu lebih banyak manfaatnya. Ketika kamu ambil kesimpulan bahwa kamu harus merokok, kamu harus sehatnya lebih sehat karena apa? Harus olahraganya jamnya ditambah. Harus kamu lebih dengan merokok tadi otomatis apa ya? Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lebih pelik, lebih rumit. Itu aja. Intinya rokok hanya bahasa pergaulan, tapi ketika dia mengelmukan dengan ilmu, kita ngerokok dengan ilmu, tidak hanya dengan ikut-ikutan, saya yakinkan kamu akan mendapatkan manfaat dari rokok. Kalau kamu sekedar rokok ikut-ikutan, ya salah kamu sendiri. Hidup kok ikut-ikutan. Harusnya ketika dia mengikuti
tahu alasannya, tahu ilmunya. Sehingga keputusan untuk mengambil masalah sudah diperhitungkan dengan maksimal. Itu aja. Kalau itu ya, alasan ayah kenapa ngebolehin adik jaket rokok padahal sampai sekarang enggak ngebolehin. Padahal usia. Padahal kan masih SMP kan. Gimana nih? Konfirmasi siapa yang mengizinkan ayah adikmu merokok? Kan enggak sih. Enggak pernah keluar dari mulut saya, kamu boleh rokok, enggak. Tapi kan aku awalnya kan juga kaget sih. Jaket udah ngerokok di rumah di depan orang tua gitu, jadi aku ngambil kesimpulan oh mungkin udah berbincang sama ayah. Enggak, tapi saya memahami. Inilah koridor orang tua. Secara syariat, ayah melarang adik sampean rokokan. Tapi dengan halus. Tidak harus kekerasan. Tapi ada sisi hakikat yang ayah simpen. Ini masuk diungkapkan. Kan tidak baik. Apa perlu diungkapkan? Ya, kalau menurut sampean baik ya nggak apa-apa. Tapi ini bukan persetujuan ya. Bukan persetujuan bahwa adikmu merokok diperbolehkan, enggak. Adik kamu itu seorang meditasian lah. Iya. Ketika adikmu merokok, ayah memahami ada sebuah sinyal. Apa ya ngarani sinyal bahasa modern ini mungkin ya, sinyal. Renungan bahwa ayah mendiamkan dia merokok karena efek rokok itu bisa dilawan dengan energi yang dihasilkan dari dia meditasi. Ya sudah. Terus apa yang dimasalahkan? Karena konteks pertama, rokok kan merusak kesehatan. Tapi ketika efek rokok tadi dilibas oleh energi dari meditasi, terus apa yang dimasalahkan? Tetap sehat. Satu, kedua, walaupun ayah diam, tapi kan tetap menilai. Dia olahraganya ditingkatkan. Terus apa yang jadi masalah? Ketiga, mungkin pemahaman ayah karena daya pikir adikmu itu 10 langkah ke depan dari usianya, akhirnya memahami bahwa memang anak ini belum waktunya rokok. Tapi karena otaknya dipaksa untuk memahami sesuatu yang tidak dipahami, belum bisa dipahami oleh anak umum, ya sudah, ayah memberi kelonggar. Tapi secara syariat ayah tidak pernah ngomong bahwa silakan merokok. Itu koridor. Orang tua harus kita punya koridor. Ojo mergo anaknya sing punya kelebihan terus yes monggo rokok, salah. Pertanggungjawaban ayah di hadapan yang Maha Kuasa bagaimana? Jadi koridor tetap dipakai. Ayah sampai detik ini tidak pernah ngomong bahwa memperbolehkan adikmu merokok. Tapi ayah diam karena apa? Itu tadi banyak sebab, banyak faktor. Artinya apa sih? Sama dengan mereka yang di luar. Kalau mau melarang, pahami dulu. Iya. Begitu loh. Melarang juga harus ngasih solusi. Betul. Nggak cuma ngelarang, ditinggal pergi. Apa setelah adikmu tahu bahwa adikmu merokok, ayah jatah uang sakunya tambah? Enggak. Itu urusanmu, karena itu keputusan. Belajar tanggung jawab dengan keputusannya sendiri. Bahkan nenting bangga itu urusanmu. Ngelinting. Lah kan logikanya seperti itu. Iya. Kamu ambil keputusan kepin ngerokok, terus minta tambah jatah, ya enggak lah. Karena dengan ayah menambah jatah uang jajan, berarti ayah kan juga mengizinkan dia merokok. Iya. Salah juga. Kecuali kalau dia sudah dewasa, sudah bekerja, ya monggo. Itu hak pribadi. Lek alasan dibalik kenapa ayah bolehin ngasih nggak ngebolehin kali ya aku ngerokok pas waktu SMA itu, pas aku mondok kan sama dengan, padahal kan aku orangnya nggak meditation, cuman paham, tapi kan ayah sudah ngomong ayah mondokkan kamu itu dengan biaya ayah tidak merokok, dikumpulkan uangnya dikasihkan kamu.
Masa kamu tega dengan hasil ayah yang tidak merokok dikasihkan kamu, terus kamu buat merokok, kan berarti mengkhianati ayah. Tapi kamu tetap merokok. Ya sudah, yang penting apa? Ayah, kamu artinya apa? Ketidaksetujuan ayah itu sudah kamu tangkap. Artinya apa? Kamu sejak itu tidak merokok di hadapan ayah. Itu kan menunjukkan bahwa ayah nggak menyetujui kamu merokok. Jadi kewajiban orang tua tetap disampaikan. Setelah itu pilihannya, ya monggo, kamu sudah dewasa, kamu sudah balik. Apa yang kamu putuskan ya bertanggung jawab sendiri. Ya sudah, free. Ternyata kamu berlanjut rokokan terus sampai bekerja, ya sudah, free. Terus punya uang sendiri, ya monggo. Yang penting tetap harus tanggung jawab dengan keputusannya. Di dunia ini semuanya kalau mau bertanggung jawab dengan keputusannya, tidak ada perang, tidak ada gontok-gontokan. Tambah adem ayem, damai. Itu aja. Terus untuk apa? Ini real ya, real masalah yang emang kecil di masyarakat, apalagi di kalangan anak muda kayak aku yang omongannya kadang sekeluarnya gitu kan. Jangan pernah ngejudge merek atau apapun rokok orang. Maksudnya? Soalnya kadang ada di duniaku tuh dijudge, masih bujang rokoknya kok yang murah-murah gitu, masih bujang kok ngelinting dan lain-lain, disamain sama dia. Itu bukan perbandingan apple to apple, karena mungkin kalau dari segi ekonomi walaupun pendapatannya sama, mungkin pengeluarannya juga beda. Jadi kita nggak bisa nyamain satu sama lain lah. Ulama rokokan kelintingan dewe, apa itu bermerek? Tidak bermerek sama sekali. Dibanding pemuda-pemuda sing Marlboro lah, LA. Tapi plong, dia tong kosong nyaring bunyinya. Gengsi, benar gengsi. Lalu hidup itu untuk gengsi, ya wes, makan itu gengsi. Makan nggak harus enak. Kalau di otakku emang ini makan ya. Makan itu kalau di otakku untuk mengisi perut. Soalnya aku dulu pernah kena emah dan tahu kan logisnya bahwasanya lambung itu tetap bekerja. Dan kalau ada waktu-waktunya kita untuk mengisi tapi tidak kita isi, akhirnya lambung kan berdempetan mengecil, akhirnya dinding-dindingnya kan saling intinya bergoresan kan. Makan itu hukum alam, ya sudah dijalankan, jangan ditentang. Yang jadi masalah hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Yang jadi masalah itu rokok untuk hidup atau hidup untuk merokok. Kan sama ya bro, hidup untuk merokok atau rokok untuk hidup. Rokok untuk hidup. Lah kalau hidup untuk merokok kan berarti kita mengedukasikan apa ya, menunjukkan hidup kita pada untuk rokok tersebut. Mungkin itu orang yang jualan tembakau kan bisa aja dedikasikan dirinya untuk membuat tembakau. Banyak anekdot lucu tentang rokok yang disampaikan ulama-ulama seperti Gus dan lain-lainnya. Dia asumsi kalau ada rokok 3, rokok ini kan haram 3, oke. Kalau tidak kamu bakar, berarti kamu membiarkan haram lebih banyak di dunia ini. Akhirnya bakaran semua supaya habis, haramnya hilang. Ada yang ngomong, seorang kiai sepuh, ketika saya membaca bahaya merokok, maka seketika itu juga saya berhenti. Bukan berhenti merokok, berhenti membaca bahaya merokok. Bener. Terus ada lagi yang gini, saya paling benci orang yang sekitar saya merokok tapi tidak menawari saya rokok. Iku pecundang. Iku lek bahasa Jawa, rokok merek C. Rokok. Ada yang diingat ayah. Ketika kondisi ekonomi terseok-seok, ayah mondokkan sampean. Yang salah satu menjadi alasan kenapa ayah tidak merokok. Juga karena jangan sampai rokok merek C tadi tersebar. Benar.
kalau bisa kita nawari rokok, jangan terus rokoknya teman, terus Iya. akan jadi perbincangan. Iya, kayak dan itu kan membentuk karismatik kita. Aku juga tahu. Makanya aku lebih baik rokok buat sendiri, ngelinting sendiri yang pakai tembakau, telanjang dan lain-lain. Cuman aku selalu ready dan nggak pernah kehabisan. Untuk antisipasi apa? Aku nggak mau minta selagi masih ada, dan mungkin ini buat jalan sodakohku. Bisa kan? Jadi kalau rokok murah itu bawaannya kan kita bisa beli banyak. Jadi kalau rokok wis jukun-jukun 5 ta 10 gak apa-apa aku. Tapi kalau ini jangan. Kalau itu ya satu air rek. Saling ini. Bahasa Jawa ya.